Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Novia Angela dan teman-teman yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Alia Romdonah, mahasiswi Universitas Esa Unggul Kebonjeruk, Jakarta. Jurusan Ilmu Gizi dengan nomor induk mahasiswa 2021 0302 066. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang keterampilan membaca. Keterampilan membaca adalah aktivitas yang kompleks yang melibatkan berbagai faktor yang datangnya dari dalam diri pembaca dan faktor luar. Selain itu, keterampilan membaca juga dapat dikatakan sebagai jenis kemampuan manusia sebagai produk belajar dari lingkungan dan bukan kemampuan yang bersifat instiktif atau naluri yang dibawa sejak lahir. Keterampilan membaca menurut para ahli. Yang pertama, menurut DKK tahun 1993, mengungkapkan bahwa membaca merupakan suatu kesatuan kegiatan seperti mengenali huruf dan kata-kata, menghubungkannya dengan bunyi serta maknanya, serta menarik kesimpulan mengenai maksud jawabannya. Yang kedua, menurut Haras, Khalid, dan Sulitianingsih tahun 1997, membaca adalah mengemukakan atau membunyikan rangkaian lambang-lambang, bahkan tulisan yang dilihatnya dari huruf menjadi kata, kemudian menjadi frasa, kalimat, dan seterusnya. Dan yang ketiga, menurut Nur Hadi tahun 2004, membaca adalah suatu interpretasi simbol-simbol tertulis atau membaca adalah menangkap makna dan serangkaian simbol-simbol. Dari kesimpulan membaca menurut tiga para ahli tersebut, saya menyimpulkan bahwa membaca adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengenali huruf-huruf, simbol-simbol, dan kata-kata yang dilihat dari huruf menjadi sebuah kata, frasa, dan kalimat. Tujuan membaca dianggap juga sebagai modal dalam membaca. Bahkan menurut para hasil penelitian, hubungan antara tujuan membaca dengan kemampuan membaca sangat signifikan. Inilah yang mendorong para ahli menyepakati bahwa tujuan membaca merupakan modal utama membaca. Tujuan membaca menurut para ahli. Yang pertama, menurut Nur Hadi tahun 2004, tujuan membaca dibedakan secara umum dan khusus. Secara umum antara lain mendapatkan informasi, memperoleh pemahaman, dan memperoleh kesenangan. Yang kedua, menurut Sudarsono tahun 2000, yaitu membaca bertujuan untuk mendapatkan informasi, pemahaman, dan kesenangan. Dan yang ketiga, menurut Rahim tahun 2008, tujuan membaca yaitu kesenangan, menyempurnakan strategi tertentu, memperbaharui pengetahuan tentang suatu topik, mengetahui informasi baru dengan informasi yang telah diketahuinya, memperoleh informasi untuk laporan lisan atau tertulis, mengkonfirmasi atau menolak prediksi, menampilkan suatu eksperimen atau mengaplikasikan suatu informasi yang diperoleh dari suatu teks dalam beberapa cara lain dan mempelajari tentang struktur teks, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang spesifik. Dari kesimpulan menurut tiga para ahli tersebut, saya menyimpulkan bahwa tujuan membaca dapat dibedakan menjadi dua, yaitu secara umum dan khusus. Secara umum antara lain mendapatkan informasi, memperoleh pemahaman, dan memperoleh kesenangan. Tujuan membaca juga dapat membuat kita menjadi senang dan memperoleh informasi dari membaca. Jenis-jenis membaca. Yang pertama, skimming. Skimming adalah membaca teks secara cepat dan sekilas agar bisa mendapatkan ide utama dari teks itu. Yang kedua, scanning. Scanning adalah membaca teks secara cepat dan sekilas untuk menemukan informasi tertentu dalam teks itu. Baca ekstensif adalah membaca teks-teks panjang untuk tujuan rekreasi dan untuk menambah pengetahuan umum atau meningkatkan kelancaran dalam berbahasa. Yang keempat, membaca intensif. Membaca intensif adalah membaca teks-teks pendek untuk mencari informasi dan mengembangkan akurasi di dalam memahami teks secara terinci. Jenis-jenis membaca menurut para ahli. Yang pertama, menurut Karigan tahun 2008, jenis-jenis membaca terbagi atas dua macam, yaitu pertama membaca dengan suara nyaring, dan yang kedua adalah membaca dengan dalam hati. Yang kedua,
Menurut Resmini tahun 2000, jenis-jenis membaca sebagai berikut. Pertama, membaca pemahaman atau reading for understanding. Membaca yang bertujuan memahami isi pesan dalam bacaan. Yang kedua, membaca memindai disebut juga membaca tatap atau scanning. Kegiatan membaca yang sangat cepat untuk memperoleh informasi tertentu dari bahan bacaannya. Yang ketiga, membaca layap atau membaca sekilas atau skimming. Adalah membaca yang membuat kita bergerak cepat melalui memperhatikan bahan tertulis untuk mengetahui isi umum atau bagian dalam suatu bacaan. Yang keempat, membaca intensif atau intensive reading. Proses membaca yang dilakukan secara seksama, cermat, dan teliti dalam penanganan terperinci yang dilakukan pada saat membaca. Yang kelima, membaca nyaring atau suara keras. Kegiatan membaca yang dilakukan untuk meningkatkan membaca dan menyimak. Yang keenam, membaca dalam hati. Tujuan membaca dalam hati adalah melatih siswa menangkap arti bacaan dalam waktu singkat dan melatih kesanggupan siswa untuk memusatkan perhatian dan pikiran pada satu soal, serta melatih siswa untuk dapat mengambil kesimpulan dari apa yang dibacanya. Ketiga, menurut Al-Hadiyah Sabarti tahun 1993, mengemukakan beberapa jenis kegiatan membaca antara lain 1. Membaca dalam hati. Arti membaca dalam hati adalah suatu kegiatan membaca tanpa mengeluarkan suara atau adanya gerakan bibir. Yang kedua, membaca indah. Sebenarnya, jenis membaca ini memiliki teknik, akan tetapi bahan bacaan yang digunakan pada umumnya adalah berupa karya sastra, seperti puisi. Jenis membaca ini bertujuan apresiatif yang mengharapkan agar membaca sebagai ungkapan penghayatannya terhadap karya sastra. Yang ketiga, membaca bahasa. Kegiatan membaca bahasa ditekankan pada sisi kebahasaan, bukan isinya. Jadi, dalam kegiatan ini, berdasarkan bacaan yang diberikan siswa, berlatih mengenai makna dan penggunaan kata, ungkapan, serta kalimat. 4. Membaca cepat. Tujuan kegiatan membaca cepat ialah agar siswa mampu dengan cepat menangkap isi bacaan. Kemampuan ini sangat penting karena informasi mengenai ilmu dan teknologi disampaikan melalui tulisan. Yang kelima, membaca pustaka. Kegiatan membaca ini merupakan kegiatan di luar pelajaran, jadi dapat bersifat kokurikuler, ekstrakurikuler, bahkan individual. Kegiatan membaca pustaka yang terarah dapat memberikan sumbangan yang sangat berarti dalam pengembangan minat serta kemampuan memahami bacaan. Dari kesimpulan jenis-jenis membaca menurut 3 para ahli tersebut, saya menyimpulkan bahwa jenis-jenis membaca sangat banyak jenisnya. Ada membaca dalam hati, membaca cepat, membaca dengan suara menyaring, membaca indah, membaca pustaka, dan membaca sekilas. Kesimpulannya adalah, saya dapat menyimpulkan bahwa keterampilan membaca adalah proses yang menghasilkan pengetahuan dan pengalaman. Membaca juga merupakan aktivitas yang kompleks yang melibatkan berbagai faktor yang datangnya dari dalam diri pembaca dan faktor luar. Jadi, semakin banyak seseorang dalam membaca, maka semakin banyak juga ilmu dan pengalaman yang akan didapatkan dari membaca. Karena membaca adalah jendela dunia, dan kita juga tidak harus selalu membaca buku non-fiksi, tetapi bisa juga membaca buku fiksi untuk membantu kita dalam berimajinasi. Sekian penjelasan materi tentang keterampilan membaca dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.